saya Randa Lydia Putri dari kelas 10G absen 25. Di sini saya akan menceritakan hikayat tentang Putri Kemuning. Dahulu kala hiduplah seorang raja yang memiliki 8 orang anak putri yang cantik-cantik. Raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Jadi, anak-anak raja diasuh oleh inang pengasuh. Sang istri raja telah meninggal dunia ketika melahirkan anak bungsunya. Anak raja sangat nakal dan malas. Dia tidak mau membantu raja, dan dia hanya suka bermain di danau. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Dan kedelapan anak raja dinamai dengan nama-nama warna, yaitu ada sulung bernama Putri Jambon, dan adik-adiknya dinamai dengan Putri Jingga, Putri Nila, Putri Oren, Putri Merah Merona, Putri Hijau, Putri Kelabu, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun warnanya sama seperti nama mereka, sehingga sang raja yang sudah tua pun dapat mengenali mereka dari jauh. Satu hari, sang raja ingin pergi jauh. Ia pun mengumpulkan 8 putrinya dan lalu ia berkata, "Anak-anakku, aku hendak pergi jauh. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan?" "Lalu, aku ingin perhiasan yang mahal," kata Putri Jambon. "Aku ingin kain sutra yang berkilau," kata Putri Jingga. 7 anak-anak raja meminta barang-barang yang mahal, tetapi berbeda dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak, lalu ia berkata, "Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat." "Anakku, sungguh baik perkataanmu. Aku akan kembali dengan selamat," kata sang raja. Kemudian, raja pun pergi. Selama raja pergi, mereka suka bermalas-malasan dan nakal. Mereka hanya suka membentak inang pengasuh, dan mereka juga sering menyuruh-nyuruh pelayan untuk para pelayan dan inang pengasuh tidak sempat untuk membersihkan istana dan taman istana. Ketika sang Putri Kuning melihat taman istana yang sangat kotor dan berantakan, Putri Kuning sedih karena taman istana adalah tempat kesayangan ayahnya. Lalu, Putri Kuning tanpa berpikir lama mengambil sapu dan membersihkan taman istana. Semula, inang pengasuh dan para pelayan sudah melarang Putri Kuning untuk tidak melakukan itu, tetapi Putri Kuning tetap saja melakukannya. Putri Kuning dalam hati bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pelayan dan inang pengasuh untuk menuruti perintah kakak-kakak, dan ketujuh putri itu pergi meninggalkan Putri Kuning sendirian. Begitulah yang terjadi setiap harinya sampai sang ayah pulang. Ketika sang raja kembali ke istana, 7 putri lainnya sedang bermain di danau, tapi Putri Kuning sedang merakit bunga di teras istana. Lalu raja pun hampiri Putri Kuning, dan raja berkata, "Anakku, aku hanya bisa mengasih kalung batu hijau ini." "Tidak apa-apa ayah," kata Putri Kuning. "Kalungnya cocok di bajuku." Lalu Putri Kuning berkata, "Ayah, aku ingin membuatkan teh hangat untuk ayah." Ketika sang Putri Kuning sedang membuatkan teh hangat untuk sang raja, para 7 putri lainnya datang untuk menghampiri dan mengambil hadiah-hadiah yang dibawa oleh sang raja. Tetapi tidak ada satupun yang ingat kepada Putri Kuning. Keesokan harinya, Putri Hijau pun melihat kalung yang dipakai oleh Putri Kuning yang dikasih oleh sang raja. Sama seperti baju dia. Dia pun merasa iri kepada Putri Kuning. Lalu, Putri Kuning disakiti hingga meninggal. Karena perbuatan itu takut diketahui oleh raja, 7 putri itu menguburkan Putri Kuning di taman istana. Lalu, sang raja pun bertanya kepada 7 putri itu, "Kemana perginya Putri Kuning?" Tetapi itu pun dari mereka tidak ada yang mau membicarakan hal itu. Mereka seolah-olah tidak mengetahuinya kemana keberadaan Putri Kuning. Lalu, beberapa hari kemudian, di kuburan tempat Putri Kuning tumbuhlah tanaman kecil yang indah dan sangat cantik. Tanaman itu mengeluarkan harum yang lembut.
Lalu, beberapa hari kemudian, di kuburan tempat Putri Kuning tumbuhlah tanaman kecil yang indah dan sangat cantik. Tanaman itu mengeluarkan harum yang lembut. Dan kemudian, keburukan itu diketahui oleh sang raja. Lalu, dia memarahi 7 putri itu dan mengusir 7 putri dari istana. Sekian cerita dari Putri Kuning.